Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Samanhudi dengan NIM awal 2022 dan NIM akhir 260. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil project course yang sudah saya ikuti di mata kuliah pemodelan dan simulasi data. Untuk course-nya sendiri yang saya ambil di sini adalah project user segmentation dari MySkill, yang dimana ini penekanan lebih dahulu mengapa ini disebut pemodelan dan simulasi data. Jadi project ini kan termasuk dalam pemodelan. Kenapa? Karena di sini menerapkan RFM yang dimana berupa resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, untuk memodelkan perilaku pelanggan melalui segmentasi berbasis aturan yang dimana mengubah data transaksi mentah menjadi kategori pelanggan yang seperti champion atau hibernating. Nah, nanti dia akan melakukan proses pembersihan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut masuk aja langsung di sini. Bentar. Oke. Pertama kita menggunakan dataset dari online retail data yang dimana isinya itu berupa order ID, produk dan lain-lain seperti itu. Kita masuk ke data cleaning. Nah, untuk data cleaningnya sendiri salah satunya di sini menggunakan data frame membuat kolom date yang dimana nanti akan menghapus semua baris yang ada yang dimana tidak memiliki customer ID, menghapus semua baris tanpa product name, hingga membuat semua product name menjadi huruf-huruf kecil atau lowercase, dan masih banyak lagi untuk data cleaning yang digunakan. Itu salah satunya. Nah, untuk tadi setelah kita sebelum masuk ke data cleaning terdapat berapa tuh 461.000 data. Tapi setelah melakukan data cleaning itu hanya tersisa 358 ribuan data. Jadi banyak data yang sudah dihapus. Berikutnya membuat RFM segmentation di mana menggunakan agregat data ke bentuk summary total transaksi order, yang dimana nanti total nilai order dan tanggal order terakhir dari setiap pengguna diubah atau digabungkan menjadi satu kesatuan. Jadi gunanya kode ini yang pertama order.cnt. Nah, ini gunanya memasukkan jumlah pesanan pada non-unique masuk kepada order ID, dan max order ID masukkan data dengan maksimal tahunnya. Itu total order value juga menjumlahkan semua yang ada dari total order value per customer ID. Berikutnya membuat kolom jumlah hari sejak order terakhir. Jadi kode ini menambahkan dari hasil yang ini, dia menambahkan kolom jumlah hari sejak order terakhir. Jadi kita tahu di satu customer itu dia terakhir belanja tuh kapan sih, di tahun dan tanggal kapan, seperti itu. Oke, kita di sini untuk ngecek aja sih sebenarnya, describe berapa banyak total data, rata-ratanya berapa, dan lain-lain. Berikutnya membuat binding dari jumlah hari sejak order terakhir yang terdiri dari 5 binds dengan batas-batasnya merupakan minimal P20, P40, P60 dan P80 hingga maksimal datanya. Jadi nantinya di sini itu dia akan memberikan skor dari 1 yang paling pesanan paling sedikit hingga 5 yang memiliki pesanan paling banyak untuk frekuensi yang ada. Jadi nanti outputnya itu akan menambahkan kolom frekuensi ya, yang ini. Kolom frekuensi dan ke data frame user seperti itu. Ini kolom yang baru, recency score. Itu. Kita cek lagi data frame. Jadi datanya hanya tersisa segini 3.800 saja dari total 80 ribuan data. Berikutnya membuat binding dari total transaksi. Nah, di sini binding yang digunakan ini sama aja seperti tadi, menambahkan frekuensi ya, seperti yang ini. Kita ulang lagi. Berikutnya buat binding dari total. Ini sama juga dari beberapa segmentasi. Dan ini buat kolom nama segmentasi berdasarkan skor resensi dan frekuensi. Jadi nanti akan menambahkan sebuah kolom baru berjudul segmentasi. Nanti segmentasinya itu apa, seperti itu. Hibernating, champion, dia termasuk loyal customer atau apa, seperti itu. Informasi dari satu pelanggannya itu seperti apa. Berikutnya menampilkan summary. Menampilkan summary berupa customer ID, day, order sentiment, dan total order value-nya gitu dari total itu.
seperti champion, loyal customer, di situ ada berapa, rata-rata pembeliannya, dari jumlah terakhir order tuh ada berapa, seperti itu order. Nah, jadi kesimpulannya tuh sebenarnya kode ini melakukan segmentasi pelanggan menggunakan menggunakan pendekatan RFM ya, untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam 10 segmen. Nah, 10 segmennya itu ada champion, loyal customer dan lain-lain. Nah, nanti prosesnya itu meliputi kita kan tadi melewati pembersihan data untuk memastikan kualitas data menjadi lebih bagus, seperti menghapus outlier, menghapus nilai kosong, seperti itu. Berikutnya tadi melanjutkan ke agregasi. Nah, agregasi data itu merupakan agregasi data transaksi ya per pelanggan. Itu nanti dia menghitung matriks RFM seperti metode yang ada ini. Nah, metode-metode seperti ini dia tuh melakukan agregasi data seperti itu. Berikutnya pembuatan skor RFM di sini. Nah, skor RFM ini nanti dia menggunakan binding berbasis persentil ya, berbasis persentil. Berikut penetapan segmennya. Segmennya itu ada berdasarkan kombinasi skor seperti resensi dan frekuensi yang ini. Nanti dia akan menghasilkan hasil seperti ini, resensi dan frekuensinya seperti apa dari 1 sampai 5, dari yang paling kecil hingga paling besar seperti itu. Lanjut, langsung di sini ada pembuatannya aja, pembuatan ringkasan dari hasil segmennya seperti apa. Jadi sebenarnya tujuan bisnisnya itu hasil segmentasi itu dapat digunakan untuk strategi pemasaran pada segmen-segmen yang ditargetkannya itu apa aja, seperti menawarkan promosi pelanggan kepada pelanggan yang tadi ada tipe at risk, atau mempertahankan pelanggan-pelanggan champion dengan program loyalitas yang kita berikan kepada customer-customer yang ada seperti itu. Jadi intinya tuh apa yang akan kita berikan kepada customer kita nanti, baik itu ke customer yang at risk, champion, kita tidak bisa tinggal tanpa dia, can lose him, potensial loyalitas seperti itu. Potensial loyalitas misalkan bagaimana cara kita membuat potensial loyalitas menjadi loyalitas customer seperti itu. Oke, mungkin untuk course-nya itu cuma satu aja sih yang saya gunakan di sini dari MySkill. Nah, untuk itu mungkin saya akan tutup aja. Bisa dilihat juga di sini nanti linknya, bisa saya cantumkan di deskripsi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.